malam yang kelam menjadi tanda pengharapan yang tenggelam. Fakta penyaliban Kristus dan kematiannya telah membuat para murid kehilangan asa. Sampai kapankah dunia ini dibelenggu ketakutan karena kuasa kematian? Yesus bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sungguh bangkit. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya, Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus mematahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Haleluya, Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus mematahkan kuasa kegelapan dan memberikan hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, Kristus bangkit. Hai dunia, bersukacitalah karena Kristus telah bangkit. Ia senantiasa hadir di dalam kehidupan ini. Haleluya, Kristus bangkit. Haleluya, Kristus hidup. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, firman-Mu akan diberitakan karena Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup dan sumber kehidupan. Ya Roh Kudus, Sang Penolong yang sejati, berdayakanlah kami untuk mengerti dan melakukan firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Haleluya, 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, selamat Paskah. Tahun lalu, kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama di dalam gedung gereja karena pandemi COVID-19. Tahun ini telah dimulai vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi ini. Kita mendambakan bisa berhimpun di dalam gedung gereja untuk merayakan Paskah. Paling tidak ada 30% yang hadir dari seluruh kapasitas ruangan kebaktian. Namun, hal itu hanyalah dambaan yang belum bisa direalisasikan karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita mengadakan perhimpunan. Semula, penyakit COVID-19 hanyalah berita karena terjadi di tempat yang jauh dari tempat kita berada. Namun pada saat ini, penyakit itu begitu dekat dan akrab dengan diri kita dan anggota keluarga kita. Bahkan, ada pula anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir yang terkena. Banyak yang sembuh, tetapi ada pula yang meninggal dunia sehingga menimbulkan duka. Saudara-saudara, bagaimana kita merayakan Paskah di tengah kepungan penyakit, resesi ekonomi, dan kematian? Marilah kita memperhatikan kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dicatat oleh Injil Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ketika hari masih gelap, kebangkitan Yesus Kristus telah terjadi. Yesus sudah bangkit sebelum Maria Magdalena pergi ke kubur. Yesus sudah bangkit tanpa sepengetahuan para muridnya. Ketika Maria Magdalena dan para murid Yesus masih berduka, ternyata kebangkitan Yesus sungguh-sungguh terjadi.
saudara-saudara, kita sebagai orang yang beriman, baik anggota jemaat, para simpatisan, maupun para calon anggota Sidi Baru yang dibaptis dan mengaku percaya, kita semua mengalami kehidupan yang pasang surut, fluktuatif. Sudah lebih dari 1 tahun kita mengalami kehidupan yang surut, bahkan semakin surut, semakin gelap, semakin pekat. Tuhan, sampai kapan ini akan berlangsung? Kapan kondisi kita akan pulih kembali? Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Ia juga hadir di dalam pasang surut kehidupan, termasuk di dalam fase yang paling gelap, paling terpuruk sekalipun. Paskah bukan sekedar peristiwa masa silam. Yesus Kristus yang bangkit juga hadir di dalam kehidupan kita pada masa kini. Yesus Kristus yang hidup pernah menyapa Maria Magdalena, sehingga Maria Magdalena bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Maria Magdalena menjadi manusia Paskah, manusia yang mempunyai pengharapan. Dasar pengharapannya bukanlah uang, walaupun uang memang penting dalam kehidupan ini. Landasan pengharapan Maria Magdalena bukanlah kesehatan, walaupun kesehatan penting di dalam kehidupan kita. Pengharapan Maria Magdalena bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan kuasa dosa, yang mematahkan kuasa maut. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang bangkit juga hadir dalam kehidupan kita saat ini. Kebangkitan Yesus membuat kita menjadi manusia Paskah, manusia yang berpengharapan. Manusia yang mempunyai pengharapan akan gigih berjuang, pantang menyerah, tekun melakukan firman Allah, turut serta dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, memilih untuk merawat kehidupan, peduli kepada sesama yang membutuhkan bantuan, berhenti mengeluh, dan belajar untuk bersyukur. Karena Allah yang hidup telah, sedang, dan terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Amin.
Saat ini akan dilayankan baptisan kudus dewasa bagi saudara-saudara yang telah menyatakan iman mereka untuk dibaptiskan. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Kini akan dilayankan juga pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Roh Kudus juga lah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu dengan segenap pengakuan percaya mereka secara pribadi dan mandiri. Engkau yang telah membimbing dalam perjalanan katekisasi bersama-sama. Dan biarlah setiap pemahaman dapat mendasari iman percaya mereka. Dan terlebih lagi keselamatan-Mu Tuhan yang Kau sudah anugerahkan di atas kayu salib. Biarlah itu menjadi pondasi utama. Anugerah-Mu yang sudah tercurah Tuhan, biarlah itu yang menjadi hal yang paling utama di dalam iman saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau yang akan terus membimbing dan menyertai melalui pertolongan Roh Kudus dalam perjalanan iman saudara-saudara kami ini ke depan. Bimbinglah Tuhan dan Engkau yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta setiap calon anggota SIDI menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Sandrina Kristiana Setiadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Andy Ferdinand? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Efraim Fajar Rofadia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Albert Agusta? Ya, saya percaya dan berjanji.
Umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah pengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu, yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Sandrina Kristiana Setiadi, aku membaptiskan kau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah Andy Ferdinand dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah Efraim Fajar Rofadia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah Albert Agusta dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang baru saja dibaptis, dengan baptisan Tuhan memanggil saudara sekalian kepada suatu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman, agar hidup baru saudara sekalian semakin kuat setiap hari. Saudara-saudara yang baru saja mengaku percaya, kami bersuka cita karena saudara sekalian berketetapan untuk mengaku iman saudara sekalian di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara sekalian telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di hari Paskah ini Engkau tetap menyertai kami. Engkau yang tidak meninggalkan kami. Sinar pengharapan itu dapat kami rasakan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, kami yang berjuang, kami yang bergumul Tuhan. Kami percaya kami akan dapat mengalahkan pandemi ini dan melalui masa-masa yang tidak mudah ini, Bapa. Kami percaya kebangkitan-Mu menjadi simbol utama pengharapan kami. Biarlah iman kami juga dikuatkan ya Tuhan, untuk terus berpegang teguh kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam isolasi mandiri, yang ada di rumah sakit karena COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan imunitasnya, berikanlah kekuatannya kembali, berikanlah kesehatannya Tuhan, sehingga mereka dapat segera pulih, dapat segera menghasilkan hasil yang negatif, dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan juga bagi anak-anak kami yang sedang berjuang di tengah-tengah masa pandemi ini dengan belajar online-nya. Kami berdoa Tuhan setiap pengajaran secara daring ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bekerja dan berkarya. Di tengah ekonomi yang tidak mudah ini, biarlah kami dapat bertahan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru untuk kami jajaki, untuk kami coba Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun di dalam setiap langkah kami di dalam bekerja. Juga Engkau yang memberikan pemulihan serta damai sejahtera di tengah keluarga kami. Kami yang mungkin menghadapi konflik saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau tidak meninggalkan. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah dibaptis dan juga mengaku percaya. Kiranya Engkau terus teguhkan dan kuatkan ya Bapa, di dalam setiap relasi di tengah keluarga,
dan segala komunitas, biarlah Engkau tidak meninggalkan. Kami serahkan rangkaian doa syafaat kami ini serta pergumulan kami pribadi lepas pribadi di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Yesaya 25 ayat 8 sampai 9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami setiap saat. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati pula mereka yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roti dan air anggur telah tersedia di meja perjamuan ini. Janganlah kita terpancang kepada roti dan air anggur yang fana ini, namun marilah kita mengarahkan hati kepada Allah yang kekal. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang setia mengasihi kami. Terpujilah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ia datang untuk menyembuhkan, tetapi ia dianiaya karena dosa kami. Ia datang menyuarakan kebenaran dan menyatakan kasih, namun ia dicela dan dituduh menghujat Allah. Ia datang memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi ia ditikam dengan kekerasan dan disalibkan. Dengan kuasanya, ia telah membebaskan dirinya dari belenggu maut.
Ia yang mati kini telah hidup. Ia yang merendahkan diri kini telah ditinggikan di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Maka kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Marilah kita mengenang Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Kristus juga mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dengan Kristus dan gerejanya, untuk setia bersaksi dan melayani di dunia ini, serta menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, sekarang dan selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Hendaklah setiap orang menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, Maria Magdalena menjadi manusia Paskah. Ia hidup dengan penuh pengharapan sehingga ia bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Saat ini, marilah kita menjadi manusia Paskah. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan karena kebangkitan Yesus Kristus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib.
terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam kematian Kristus, Allah menuntun engkau ke dalam kegelapan agar engkau berjumpa dengan Allah yang penuh kasih. Di dalam kebangkitan Kristus, Allah memberi engkau pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau untuk menjadi manusia Paskah. Amin.